Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Tsumma amma ba'du. Sahabat Beki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan suci Ramadan yang dimana di sore hari ini tinggal beberapa menit atau beberapa jam lagi kita akan berbuka puasa. Akan tetapi di kesempatan yang emas ini, di bulan yang suci ini, di bulan yang dimana penuh ampunan, penuh maghfirah ini, sedikit saya akan menerangkan tentang apa itu pentingnya tilawah. Apakah utama dari tilawah tersebut? Dalam tilawah Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran terdapat beberapa keutamaan-keutamaan dalam membacanya. Yang pertama ialah yang dijelaskan di dalam hadis yang dimana hadis ini termaktub di dalam kitab Sahih Muslim, yaitu Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Kushairi An-Nisaburi, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa zadana ilman wa amalan wa imanan amin. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat, yakni bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Abu Umamah Al-Bahili berkata, sami'tu, saya mendengar dengan telingaku sendiri dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu, sesungguhnya Al-Qur'an tersebut ya'ti syafi'an, dia akan datang yang dimana di hari kiamat syafi'an, yaitu penolong bagi siapa? Li ashabihi, syafi'an yaumal qiyamati li ashabihi. Maka Al-Quran ini akan menjadikan syafaat bagi hambanya, bagi seseorang yang membacanya ketika di dunia. Sahabat Beki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ashabihi? Ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li ashabihi. Bahasanya Al-Quran ini akan datang kepada sahabatnya ketika apa? Ketika di hari kiamat nanti. Karena di akhirat nanti semua manusia akan sendirian. Semua manusia akan mempertanggungjawabkan amal ibadah yang mereka kerjakan ketika di dunia. Bagaimana mungkin walaupun dia itu seorang anak, walaupun dia itu sahabat, walaupun dia itu orang tua, mereka akan sibuk dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan ketika hidup di dunia. Maka dari itu, sahabat Beki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, marilah kita membaca Al-Quran. Dimanapun kita berada, kita harus membaca Al-Quran. Kecuali di mana tempat itu dilarang untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran ini nanti yang akan menyelamatkan kita, memberikan kita pertolongan di hari kiamat, yang dimana dengan bacaan Al-Quran kita di dunia mempercepat langkah kita
di padang mahsyar, yang menjadikan berkurangnya rasa panas, bahkan hilangnya panas di padang mahsyar, dan menjadikan beratnya timbangan amal kita dan bisa menghantarkan kita sampai ke telaga khusus baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bacaan Al-Quran tersebut yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat nanti. Karena apa? Karena seseorang ketika membaca Al-Quran di dunia setiap hari, maka Al-Quran inilah yang menolong kita. Tapi sungguh sangat disayangkan pada zaman sekarang, berapa banyak orang yang membaca di tempat umum. Contoh ketika di kereta api, ketika di bis, ada seseorang yang membaca. Tapi ketika orang muslim melihatnya, dia mengira bahwasanya orang yang membaca Al-Quran ini adalah beribadah tapi riya, menunjukkan kepada orang lain. Tidak. Akan tetapi sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dimanapun dia berada, dia ingin mencari sahabat. Sahabat yang dimana menyelamatkan dia ketika di akhirat nanti. Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran. Akan tetapi kita harus sering belajar. Walaupun itu bacaannya masih Iqra dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Akan tetapi ya semuanya itu ada karunia, ada kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hambanya ketika hambanya ingin mempelajari Al-Quran, ingin mempelajari kalamullah. Terlebih bagi seseorang yang sudah sangat lancar untuk membacanya, alangkah baiknya sehari dia bisa membaca setengah halaman, dia bisa membaca 1 halaman, 2 halaman. Alangkah baiknya lagi ketika 1 hari dia bisa membaca 1 juz di dalam Al-Quran tersebut. Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita membaca Al-Quran, apalagi kita di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan. Hendaknya kita sering-sering membaca Al-Quran. Kenapa? Kita di bulan Ramadan dianjurkan sesering mungkin untuk membaca Al-Quran. Apakah ada perbedaan di antara bulan-bulan yang lainnya? Jelas tidak ada perbedaan. Karena pahalanya sama. Akan tetapi, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk sesering mungkin membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah yang pertama. Karena apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu yang pertama. Karena Al-Quran diturunkan ketika di bulan Ramadan. Di mana Al-Quran diturunkannya ini oleh sebab itu. Di bulan Ramadan inilah kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah alaikum bisunnati. Yaitu kepada siapa? Kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika di bulan Ramadan, beliau selalu menghatamkan Al-Quran 30 juz di bulan Ramadan. Alangkah baiknya ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita harus meniru beliau. Paling tidak ketika kita terbata-bata untuk membaca Al-Quran tersebut, paling tidak kita harus bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus mempunyai target di setiap harinya. Yang dimana di setiap hari itu meminimalkan bacaan Al-Quran kita yaitu 1 juz dengan target sebagai berikut. Ini sebagai contoh. Setelah subuh membaca 2 lembar halaman. 2 lembar. Setelah zuhur membaca 2 lembar. Setelah sholat asar, janganlah kita pulang terlebih dahulu. Sebaiknya kita membaca 2 lembar. Kemudian setelah sholat maghrib, membaca 2 lembar. Setelah sholat isya atau sholat taraweh, kita membaca 2 lembar. Maka insya Allah dalam 1 hari kita bisa membaca 1 juz. Adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amal itu berkelanjutan. Sebaik-baik amal itu adalah konsisten, istiqomah, walaupun itu sedikit. Daripada kita membaca Al-Quran dalam 1 majelis yaitu 10 juz. Kita membaca Al-Quran dalam sekali duduk 15 juz. Akan tetapi
setelah itu kita tidak pernah membacanya sama sekali. Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perumpamaan di antara orang muslim yang rajin membaca Al-Qur'an dan yang tidak membaca Al-Qur'an ialah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzina yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil rihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handhalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Yang artinya ialah perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Qur'an adalah seperti halnya buah uturujjah. Aromanya wangi dan rasanya sangat enak. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an ialah seperti buah tamar, yaitu kurma, yang setiap hari di bulan Ramadan hampir setiap hari kita makan ya untuk berbuka, yaitu tidak ada aromanya namun rasanya sangat manis. Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah ataupun kultum tentang tilawah pada sore hari ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di kemudian hari kita akan melanjut tentang tilawah pada kesempatan yang lainnya. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.